Sahabat FH, alhamdulillah kita sudah sampai di Gua Thur. Ini betul-betul menapak tilas perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekedar saya menambahi sejarah Jabal Thur. Di waktu itu Rasulullah diperintah oleh Allah dengan menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Sebelumnya agama Islam secara disebarkan oleh baginda Nabi secara rahasia, tapi setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mensyiarkan atau menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, dan orang kafir Mekah sebagian lambat laun tambah mendengar semua seruan baginda Nabi yang membawa agama yang hak. Di masa itu Rasulullah terus menyebarkan, dan sampai orang kafir Mekah yang ada di sini itu sangat kecewa sekali karena dianggap menghina agama nenek moyangnya. Padahal agama menurut Allah Subhanahu wa taala yang paling benar adalah agama Islam. Singkat cerita para pemirsa, kabilah dulu di Mekah ini bukan dipimpin oleh presiden, bukan dipimpin oleh raja-raja, bukan, yaitu dipimpin oleh kabilah-kabilah. Kabilah ini, termasuk kabilah Quraisy itu kabilah juga. Dan kabilahnya baginda Nabi termasuk salah satu kabilah yang sangat disegani, yang dipimpin termasuk paman Rasulullah, Abu Talib. Maka pembesar kabilah di Mekah, kabilah-kabilah kafir itu mendatangi paman Rasulullah, Abu Talib, langsung menanyakan, "Wahai Abu Talib, hentikan ponakan kamu yang berdakwah. Hentikan, karena dalam dakwah ponakanmu sangat mengecewakan kabilah-kabilah yang ada di sini dan juga pemuda-pemuda di sini. Maka saya minta kepadamu, hentikan ponakan kamu yang berdakwah agama barunya." Padahal agama Islam mulai dulu, mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad yang benar adalah agama Islam. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW oleh paman tercintanya, "Ya Muhammad, berhentilah Muhammad berdakwah. Ketua kabilah-kabilah tadi datang ke sini menuntut kamu supaya tidak menyebarkan agama yang baru itu. Mereka sangat resah atas dakwahmu, apalagi kamu tidak memperbolehkan menyekutukan Allah, dan kamu tidak memperbolehkan menyembah berhala. Sembahlah Allah. Kalau sampai syirik kepada Allah, kalau sampai menyembah agama berhala, maka jaminannya adalah neraka." Dia sangat terkejut karena dakwah Nabi Muhammad memang sangat wibawa dan punya haibah yang sangat luar biasa. Jadi banyak yang ketakutan, terutama pembesar-pembesar kabilah yang ada di Mekah. Apa jawaban Nabi Muhammad? "Wahai pamanku tercinta, saya tidak akan berhenti menyebarkan agama yang hak. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Apa kata paman Rasulullah? "Wahai Muhammad," karena dari cintanya kepada ponakan, walaupun tuntutannya seperti itu, paman Rasulullah Abu Talib menjawab dengan tegas, "Wahai ponakanku, wahai Muhammad yang saya sayangi, teruskan kamu berdakwah. Di belakangmu ada saya." "Baiklah wahai pamanku, saya akan teruskan berdakwah karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian para pemirsa, kabilah karena tidak berhasil mendatangi lagi pada Abu Talib. "Wahai Abu Talib, kalau kamu sangat cinta kepada ponakanmu, saya ganti ponakanmu dengan orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih bagus lagi, lebih tampan lagi dari Muhammad." Jawaban Abu Talib, tiada seorang pun yang bisa mengganti Muhammad yang saya sayangi. Dengan itu betapa gigihnya Abu Talib. Abu Talib punya firasat yang kurang enak karena ancamannya orang kafir di sini bukan main-main, sampai menyebarkan, "Saya titip Muhammad, jangan sakiti Muhammad ponakanku." Disebarkan ke segala penjuru kabilah sampai kabilah-kabilah semua mendengarkan semua. Kemudian tidak berhasil dirayu seperti ini, diserayu, sampai dia mau diganti Muhammad juga tidak mau. Maka
kabilah-kabilah yang di Mekah ini mengadakan pertemuan di suatu gedung yang bernama Darun Nadwah. Tapi pertemuan itu diadakannya secara kritis. Pertemuan itu secara rahasia. Dia sudah berkumpul secara rahasia menuju ke Darun Nadwah. Di tengah perjalanan, sebelum sampai ke Darun Nadwah, ada seorang tua renta yang mengganggu atau yang menghadang perjalanan mereka semua. Berhentilah kalian semua, kata orang tua tersebut. Kalau dalam riwayat, orang tua tersebut itu iblis, menyamar sebagai manusia. Wahai kabilah-kabilah Mekah, berhentilah kamu semua. Saya ikut dengan kamu. Kata salah satu kabilah itu, bunuhlah dia. Jangan bunuh saya, katanya. Saya seperti kamu. Kamu sekali saya tahu gagasan kalian semua akan membunuh Muhammad. Terkejut dia. Padahal pertemuan secara kritis, secara mendadak, secara rahasia, dia mengetahuinya, namanya iblis. Tapi para jemaah, para sahabat FH, pembesar-pembesar kabilah itu, karena dia tahu gagasannya mereka, ada yang mengusulkan, udah ikut saja orang tua renta itu. Ajak berkumpulan kita di Darun Nadwah. Diajak berkumpul. Namanya iblis, para sahabat. Dia pengaruhnya sangat luar biasa. Dia di dalam Darun Nadwah bukan jadi penonton, bahkan dia menjadi hakim. Wahai kabilah-kabilah di Mekah, bagaimana gagasan kamu tentang Muhammad? Muhammad ini memang merusak keyakinan kita, mengganggu, mencaci agama kita, mencaci agama nenek moyang kita. Maka gagasan kamu bagaimana? Dia menunjuk kepada salah satu kabilah, bagaimana gagasan kamu? Kata salah satu kabilah yang menjawabnya, menurut saya Muhammad itu harus diusir dari Makkah. Orang tua renta tersebut langsung, saya tidak setuju. Muhammad jangan diusir, kamu tahu sendiri. Muhammad itu omongannya sangat wibawa. Satu kali ucap langsung orang langsung ikut. Nanti kalau diusir Muhammad di sana menyebarkan agama barunya di luar, kita akan kalah nanti. Saya tidak setuju. Menunjuk lagi Toranta tersebut pada salah satu kabilah tersebut. Wahai ini, pemimpin kabilah ini, bagaimana gagasan kamu? Dia menjawab, menurut saya Muhammad harus dipenjara, harus dikriminalisasi. Tapi orang tua tersebut langsung menjawab, saya tidak setuju dengan pendapat kamu. Saya tidak setuju. Kenapa? Kabilah Muhammad ini salah satu kabilah yang ada di Mekah yang sangat disegani. Nanti ketua kabilah yang lain akan merunding dan akan dikeluarkan. Dan akan memberontak, kita akan kalah. Karena kabilah Quraisy sangat kuat dan sangat disegani. Apalagi ada Abu Talib. Kita tahu semua. Benar juga. Akhirnya tua renta tersebut menunjuk kepada salah satu kabilah Quraisy, termasuk paman Rasulullah yang bernama siapa? Abu Jahal. Laknatullah. Wahai kabilah, ketua kabilah ini, bagaimana gagasan kamu? Iblis, setan tadi, tua renta tadi sudah mengira ini gagasannya akan beda dengan yang lain. Dia, Abu Jahal, langsung menjawab, menurut saya Muhammad jangan diusir dan juga jangan dipenjara. Muhammad menurut saya langsung dibunuh. Akan tetapi membunuhnya jangan satu kabilah. Kita utus, kita perintah pemuda-pemuda kafir di sini, pemuda-pemuda kabilah di sini, di tangannya disediakan senjata dan langsung membunuh bersamaan. Niscaya kabilah Quraisy walaupun disegani akan kalah. Karena kita bersatu, sedangkan kabilahnya Muhammad walaupun disegani akan kalah dengan kita. Karena walaupun dituntut nanti di sidang, yang membunuh bukan satu kabilah, bahkan kabilah keroyokan bersama-sama membunuh Muhammad. Pemuda-pemuda tersebut memang di tangannya ada senjata. Adatnya orang Arab, kebiasaannya orang Arab pemirsa, kalau di tangannya ada senjata tidak bersarung, itu cuman ada dua tujuan. Kalau ingin yaitu berperang dan juga ingin membunuh orang. Kalau bersarung, adatnya orang Arab itu dulu itu bagaimana? Cuman mau buat siap siaga saja. Kalau kita buat pendamping aja. Kalau
berKTP seakan-akan sebagai persiapan saja, tidak ingin membunuh orang dan juga tidak ingin berperang. Seperti halnya waktu Rasulullah di Hudaybiyah. Rasulullah waktu datang ke sini melaksanakan umroh, itu pedang semuanya ada sarungnya. Maka padahal kelihatan dari jauh Muhammad tidak mau berperang, sudah ketahuan. Juga sama dengan pemuda-pemuda yang dipersiapkan senjata oleh kabilah-kabilahnya, itu di tangannya sudah ada senjata yang sudah tidak bersarung dan siap-siap untuk membunuh Muhammad. Itulah. Tapi rencana mereka beda dengan rencana Allah. Dia cuma bisa membuat berencana makar, tapi makar Allah maha dahsyat. Dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Bahwasanya Allah paling maha dahsyatnya untuk membuat makar. Jadi rencana mereka tidak berhasil. Karena apa? Allah memerintah kepada malaikat Jibril dan mengutus malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Muhammad. Apa kata malaikat Jibril kepada Muhammad? Nabi Muhammad waktu itu ada di rumahnya dan mengatakan dan menyampaikan, "Ya Muhammad, lam tabit fi manamik." Wahai Muhammad, jangan tidur di tempat tidurmu. Orang kafir Quraisy sekarang ingin membunuhmu, ingin menangkapmu. Setelah itu Rasulullah terkejut. Dulu para pemirsa nggak ada telepon, nggak ada apa, tapi langsung malaikat Jibril yang memberitahu kepada Muhammad, kepada baginda Nabi, dan Nabi Muhammad terkejut. Namanya ingin dibunuh orang, siapa yang nggak terkejut? Nabi Muhammad sangat terkejut para pemirsa, dan ingin langsung keluar, tapi keluar sudah dikelilingi oleh pemuda-pemuda dari seluruh kabilah yang ada di Mekah. Pemuda-pemuda tersebut ingin membunuh Muhammad, tetapi Allah juga memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Baginda Nabi membaca ayat surat Yasin ayat kelima. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubasirun. Dengan artian Allah membuat benteng di depan dan di belakang, kemudian mereka tidak mengetahui. Dalam satu riwayat, Rasulullah dari jengkelnya mengambil debu dan dilemparkan ke depan mereka semua. Kemudian pemuda-pemuda tersebut tertidur pulas. Rasulullah keluar. Sebelum keluar, di dalam itu ada Sayyidina Ali radhiyallahu an, karramallahu wajhah, dan memerintah kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kamu tidur di sini dan pakailah selimut saya, kamu akan selamat." Tapi dalam riwayat lagi, Sayyidina Ali itu tidak tidur di tempatnya Rasulullah. Karena apa? Dengan adab, takut apa? Tidak berani Sayyidina Ali tidur di tempatnya Rasulullah. Dalam riwayat lain Sayyidina Ali itu tidur di samping tempat tidurnya Rasulullah dan memakai selimutnya Rasulullah. Di waktu itu juga Rasulullah keluar langsung ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Langsung mengetuk pintu. "Ya Abu Bakar, bukalah pintu." "Ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah? Apakah engkau memerlukan saya?" "Iya betul, saya memerlukan kamu." Baik ya Rasulullah, nanti putri-putri saya suruh masuk semua. Setelah aman, silakan masuk ya Rasulullah." "Kenapa ya Rasulullah?" Langsung menjawab, "Orang kafir di luar, di rumah saya sudah menapal kuda rumah saya dan ingin membunuh saya. Sekarang bagaimana ya Rasulullah? Mari kamu ikut saya." Sayyidina Umar ikut dan menuju ke Jabal Thur ini dan bersembunyi di sini. Sahabat FH yang saya muliakan, Rasulullah bersama Abu Bakar menghindar dari kejaran orang kafir Quraisy. Dari rumahnya sampai ke Jabal Thur ini bukan jalan seperti biasanya, karena mulai dulu ahli riset sudah ada. Rasulullah berjalannya itu satu kaki ke satu kaki yang satunya, dari satunya sampai lecet. Di pertengahan jalan, di tengah perjalanan, di tengah Gunung Thur, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an melihat dengan kedua mata sendiri Rasulullah sangat kepanikan dan kakinya lecet semua, sampai tawarram, sampai bengkak semua. Karena apa? Karena takut ketahuan orang kafir. Setelah itu Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
izinkan saya untuk menggendongmu ya Rasulullah, karena Rasulullah sudah panik, sudah lelah, sudah letih. Maka Rasulullah mengizinkan. Padahal Sayyidina Abu Bakar pemirsa itu lebih tua dari Rasulullah, karena dari cintanya kepada baginda Nabi maka digendongnya. Rasulullah tidak sampai ke puncak, sampai ke gua, di depan gua ini Rasulullah diletakkan dulu, dan Sayyidina Abu Bakar masih masuk duluan. Ya Rasulullah, istirahat dulu di sini ya Rasulullah. Saya akan mengamankan di dalam, takut ada hewan-hewan yang menyakitimu ya Rasulullah. Kalau saya mati disengat hewan ya Rasulullah, maka tidak masalah. Tapi kalau engkau ya Rasulullah sampai disengat hewan yang tidak diinginkan, nanti bagaimana nasib Islam selanjutnya? Maka dari itu, tunggu di luar ya Rasulullah, saya akan masuk duluan ya Rasulullah. Baiklah Abu Bakar masuk ke dalam, para pemirsa, masuk ke dalam, sudah menyumbat semuanya aman. Nah, memang dalam riwayat itu ada satu lubang ya, di daerah sini dulu mungkin ini terkurung semua ini. Ada satu lubang, dan ketepatan lubang itu ada hewannya. Nah, dalam riwayat seperti itu. Kehabisan bahan, maka dianggap aman, diyakinkan aman oleh Abu Bakar, dan keluar lagi, ya Rasulullah, di dalam sudah aman, silahkan masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk dan istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang diterangkan dalam Al-Quran, tsaniyasnaini idhuma fil ghar, dua orang laki-laki yang ada di dalam gua, yaitu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Jadi satu-satunya sahabat yang ada di makna Al-Quran yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dari itu, kalau kena dengan aliran lain yang tidak percaya, yang tidak mengimankan, yang tidak percaya kepada Abu Bakar, dihukumi kufrun. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu dihukumi kufrun. Kalau selain Abu Bakar itu fasik ya. Nah, itu harus diketahui. Maka dari itu, kita sebagai orang yang Ahli Sunnah wal Jamaah, kita harus benar-benar percaya semua kepada semua sahabat, apalagi yang sahabat yang 4. Apalagi pada yang satu-satunya sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Karena kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah dituntut untuk semua menghormati dan percaya kepada sahabat Rasulullah SAW. Pemirsa, kita di sini harus mengambil hikmah dari semua sejarah yang ditulis dalam kitab-kitab. Memang banyak riwayat-riwayat. Rasulullah waktu ada di dalam gua, itu di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, lubang yang tadi yang kehabisan bahan itu ketepatan ada hewan. Dalam riwayat itu disebutkan, para pemirsa, itu hewan tersebut tidak ingin menyakiti Rasulullah. Dalam ilmu sejarah diterangkan, hewan tersebut ingin apa? Ingin melihat makhluk Allah tercinta yang ada, yang ada di rumahnya, yang ada di gua ini. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak paham. Abu Bakar tidak paham dengan itu, maka dihalang-halangi, disengatlah. Setelah disengat, racun sudah masuk ke seluruh tubuh Abu Bakar, tapi sedikit pun tidak bergeming, tidak bergerak, takut Rasulullah bangun. Tapi dari menahan sakitnya, karena racun sudah menyebar ke seluruh badan, maka Sayyidina Abu Bakar dari menahan sakitnya sampai keluar air mata, dan jatuh ke pipi Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, ma dhannuka bitsnain? Apa kamu sangka kita berdua, wahai Abu Bakar? Allahu thalithuhuma, Allah ketiganya. La tahzan, innallaha ma'ana. Yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tapi setelah Rasulullah bangun, ternyata ada ular, ada sebagian mengatakan kalajengking, pokoknya ada hewan yang menyakiti. Tapi karena ada Rasulullah dengan termasuk mukjizat ya, dalam riwayat itu langsung diludahi oleh baginda Nabi, langsung sembuh. Setelah sembuh, Masya Allah, Abu Bakar langsung sembuh, langsung seperti sedia kala. Itulah Nabi, bukan ludahnya kita. Tapi ada
al ulama warasatul anbiya, yang ada yang seperti itu, ludahnya dapat karomah dari Allah. Sahabat Eva, banyak cerita di Jabal Thur ini, banyak sekali cerita yang mengharukan kepada kita, dan kita kalau dikaji semua, insya Allah tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, bacalah sirah. Saya ingat kepada waktu belajar dulu di pondok, dawuh beliau, guru saya, ilmu sirah itu penting rek, dauninya beliau bahasa Jawa. Jadi ilmu sirah itu, ilmu tarikh itu penting. Ilmu tarikh atau sirah itu sejarah ternyata. Saya dulunya masih nggak tahu tarikh itu apa, sirah itu apa. Ternyata ilmu sejarah. Kenapa? Manfaatnya sangat besar. Ilmu tarikh kalau dikaji, walaupun kita berkunjung ke semua tempat-tempat atharun nubuwah, seakan-akan tidak nampak pahala yang mengalir kepada kita, tapi itu ada rahasia tersembunyi. Bahwasanya kita kalau berkunjung ke tempat-tempat Rasulullah mendapat tilas perjuangan baginda Nabi, insya Allah akan tambah ketaatan kita kepada Allah. Maka dari itu, kita semua semoga diberi diberi kesemangatan untuk menapak tilas, membaca sirah Nabi, membaca tarikh Nabi, agar semua pengamalan, semua yang diperintah oleh baginda Nabi dikerjakan oleh kita. Saya ulang seperti yang video yang sudah lalu, bahwasanya pesan yang pertama, pesan yang sangat dianjurkan yaitu sholat 5 waktu. Ya, walaupun bagaimanapun, walaupun ada masalah apapun, sholat jangan sampai tertinggal. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Selama denyut kita, detak jantung kita masih ada, kita usahakan sholat 5 waktu. Kalau bisa ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Sahabat FH Rasulullah di sini dalam riwayat itu 3 hari 3 malam. Tapi harinya ada yang mengatakan itu ada khilaf, ada yang mengatakan hari Sabtu, Ahad dan Senin. Wallahu a'lam. Rasulullah selama di sini Rasulullah itu selama 3 hari 3 malam itu dikirim tiap harinya untuk makan, dikirim Siti Asma binti Abu Bakar. Beliau dalam keadaan hamil tua, hamil 8 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan. Tidak ada tangga yang seperti sekarang para sahabat, nggak ada. Beliau hamil tua mengirim dari bawah, ngirimnya itu diam-diam, takut ketahuan orang kafir. Di waktu mau naik ke Jabal Thur, dia diam-diam takut ketahuan orang kafir, dan dia naik ke atas sendirian. Itu dalam riwayat hamil Sayyidina Abdullah bin Zubair kalau tidak salah, insya Allah ya. Dengan itu para sahabat dengan gigihnya Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, itu bukan apa, itu dari cintanya kepada makhluk Allah yang bernama Nabi Muhammad. Dan beliau itu sangat percaya karena sudah didoktrin atau dipelajari oleh bapaknya yang bernama Abu Bakar. Maka dari itu, kita punya anak harus dipelajari tarikh juga, supaya apa? Supaya tambah cinta kepada Allah dan tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha itu adalah sebagai sahabiyah dalam Islam. Beliau adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an, dan nama suaminya Zubair bin Awam, dan saudari dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad. Beliau umumnya dijuluki Abu Abdullah karena termasuk ibu dari Abdullah bin Zubair bin Awam, dan juga dilaqabi oleh baginda Nabi yaitu Dzatun Nitaqain. Yang dimaksud Dzatun Nitaqain yaitu karena dia punya selendang, di rokbanya selendang tersebut, selendang satunya dipakai sendiri, selendang satunya dipakai untuk barang-barang baginda Nabi yang mau hijrah bersama Abu Bakar ke Madinah Al-Munawwarah.
Sahabat, ini Hafiz mau tidur di sini. Mau nginep di sini, Hafiz? Hah? Pengen. Pengen di sini ya? Ya, semoga walaupun tidak nginep di sini, nanti pulang ke rumah aja. Pulang, tidur, mimpi Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, ini Abduh editornya ini terserah ini bagus enggaknya dapatnya nanti. Dingin tuh. Dingin banget. Tapi kalau di sini nggak dingin ya. Kita di sini buat kenang-kenangan baca sholawat ya. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Sahabat Eva yang saya muliakan dan yang saya cintai, alhamdulillah kita sudah sampai ke Jabal Tsur, di puncak Jabal Tsur dan di Gua Tsur. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, guru-guru kita, terutama orang tua kita semoga dimasukkan ke surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad, bersama keluarganya, bersama para sahabat. Semoga bisa sampai ke sini lagi. Hati-hati, Wis. Hati-hati, sahabat. Ini perjalanan pulang dari Gua Tsur ya. Semoga diberi keselamatan oleh Allah. Hati-hati, Wis. Hati-hati, Wis. Jangan cepat-cepat. Ini pemandangan malam hari ya di Jabal Tsur. Dingin sekali. Dingin sekali. Anginnya sangat kencang juga. Semoga yang belum sampai ke sini silakan datang, saya tunggu. Mari sahabat FH semuanya. Hey, sahabat. Tapi walaupun nggak naik ke atas ya doakan. Semoga panjang umur, sehat. Dijauhkan dari jaihah atau virus corona. Amin ya rabbal alamin. Semua saudara-saudara kita muslimin muslimat semuanya. Ya, semoga diangkat oleh Allah. Semoga diangkat virus itu, semoga dihapus dari bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ini kenang-kenangan naik ke puncak Gunung Tsur. Sandalnya putus. Sandalnya putus semua. Aku juga. Ya, gak apa-apa. Untuk kenang-kenangan. Kapan lagi? Alhamdulillah sahabat FH, kita sudah berkunjung ke Jabal Tsur, sampai ke puncaknya, sampai ke Gua Tsur ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah daripada itu semua, dan kita, keluarga kita dan guru-guru kita semuanya sahabat Eva diakui umat Nabi Muhammad SAW bisa dimasukkan ke surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.